Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada kesempatan ini, saya ingin kita belajar dari firman Tuhan tentang bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala penyakit kita. Untuk itu, saya ajak melihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Berkata demikian, Ia sendiri, yaitu Yesus, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Nah, kalimat ini saya jadikan tema firman Tuhan pada kesempatan ini. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat suasana hari-hari ini, bagaimana pandemi COVID-19 itu begitu mempengaruhi seluruh dunia, dengan varian baru yang penyebarannya begitu cepat dan mengkhawatirkan, bahkan menakutkan hampir semua manusia. Kita lihat fakta di Indonesia, kita sekarang sedang mengalami namanya PPKM darurat untuk Jawa Bali. Itu karena makin berkembangnya rakyat Indonesia yang terpapar COVID-19. Beberapa hari terakhir ini, jumlahnya per hari 38 sampai 39 ribu orang yang terpapar. Kita lihat, yang meninggal tanggal 7 kemarin itu 1040 orang. Sehingga rumah sakit penuh. Petugas-petugas pemakaman pada kecapean, kelelahan. Dan dalam kondisi seperti ini, seakan-akan maut itu mendekati kita. Seakan-akan manusia dibayang-bayangin oleh kematian yang mengerikan. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita hanya dapat percaya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan dan solusi dalam hidup kita. Nah, ayat ini katakan, oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Artinya, firman Tuhan ini merupakan solusi bagi kita ketika kita menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Mungkin engkau sekarang adalah OTG, atau mungkin sudah terpapar dan melaksanakan isolasi mandiri, mungkin di rumah, atau engkau sudah pada tingkat yang sedang dan berat sehingga harus ke rumah sakit dan mungkin ada di ICU. Tetapi firman Tuhan pada saat ini datang kepada kita dengan satu kepastian, bahwa oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah atau sudah sembuh. Nah, ayat ini, kalau kita perhatikan, itu berkaitan dengan perjanjian lama, kitab perjanjian lama yang terdapat di dalam Yesaya pasal 53, Yesaya 53, ayatnya yang kelima, berkata begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremuk oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan, ini kalimatnya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kata kita itu artinya engkau dan saya. Kamu dan saya, itu kita. Oleh bilur-bilur Yesus, kita menjadi sembuh. Kata menjadi ini berbicara tentang
terjadinya suatu perubahan wujud. Dari tadi sakit menjadi sehat. Oleh sebab itu, Petrus memakai kalimat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 yang kita jadikan ayat pokok kita tadi adalah oleh bilur-bilurnya, itu oleh bilur-bilur Yesus, kita telah sembuh atau sudah sembuh. Ini firman yang hidup. Ini firman iman yang harus kita pegang. Bahwa kita harus beriman kepada firman Allah. Karena firman Allah ya dan amin. Kalau dia katakan kamu telah sembuh, itu pasti telah sembuh. Walaupun mungkin faktanya engkau sedang tubuhmu begitu berat, begitu sakit, bahkan tak berdaya. Tetapi firman Tuhan ini yang merupakan kebenaran yang menghidupkan itu, dia datang kepada kita untuk memberikan satu jaminan dan kepastian bahwa oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Alkitab katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita bisa memiliki kehidupan kalau kita beriman kepada firman Allah, yaitu Yesus yang hidup. Ketika kita beriman, kita ambil dan kita jadikan firman ini di dalam hidup kita, hidup begitu luar biasa, maka oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Jadi bilur-bilur Yesus ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dimengerti, untuk diperhatikan oleh kita, anak-anak Tuhan. Pengertian dari bilur-bilur Yesus ini itu berbicara di dalam Alkitab tadi di kalimat di Yesaya 53 ayat 5 tadi dikatakan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bilur-bilur ini di dalam Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani katakan adalah kata habura. Itu berbicara artinya adalah luka yang dalam akibat terjadi peperangan fisik yang diakibatkan oleh tusukan senjata tajam. Jadi luka ini bukan luka memar saja, tetapi luka yang tersobek, luka yang lubang mengakibatkan keluar darah. Darah keluar dari luka-luka itu. Di dalam Perjanjian Baru di ayat pokok kita ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya. Bilur-bilur ini di sini adalah Perjanjian Baru itu ada berbicara tentang malop yang artinya luka dalam. Luka dalam yang terbuka seperti lubang dan keluar darah. Itu bilur-bilur Yesus. Nah, kita tahu bahwa Alkitab katakan bahwa Yesus itu disesah, dipukul. Dipukul begitu rupa sehingga luka-luka menghasilkan darah itu terjadi dalam tubuhnya. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal 26 Matius 27 ayat 26 berkata begini. Matius 27 ayat 26. 7 ayat 26. Ini ketika Yesus di hadapan Pilatus. Pilatus katakan, lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesah lalu diserahkannya untuk disalibkan. Yesus disesah artinya Yesus dicambuk. Dicambuk dengan suatu cambuk yang ada kayu sependek ini sebagai tongkat, kemudian ada dua tali. Yang ujungnya ada bulatan timah yang ditaruh namanya tulang domba yang tajam. Ketika dipukulkan, maka 3 ujung tombak ini, maka peluru daripada si timah ini mencakar daging punggungnya Yesus. Sehingga terjadi yang namanya luka-luka terbuka. Luka-luka yang namanya lubang yang mengakibatkan darah keluar di sepanjang punggungnya Yesus.
Ini yang dimaksud dengan bilur-bilur Yesus. Darahnya tertumpah ketika disesah dengan cambukan sebanyak 39 kali. Yang begitu rupa sehingga kadang-kadang justru mayoritas kalau menghadapi hukuman ini pasti mati. Tetapi Yesus ketika dia dicambuk, dihancurkan punggungnya itu. Bahkan ditambah dengan mahkota duri. Mereka ambil mahkota duri yang durinya tajam dan panjang kurang lebih 2,5 inci. Itu ditancapkan kepada tengkorak kepalanya Yesus. Sehingga bolong lubang-lubang di sini menghasilkan darah yang keluar. Kemudian seluruh mukanya, seluruh tubuhnya ini ditutupi oleh darah Yesus. Semuanya di belakangnya sudah hancur. Ini disesat. Ini keluar semua darah itu. Bahkan dia dipaku dengan paku yang panjangnya 7 inci. Di tangannya, kedua kakinya. Dan terakhir, seorang prajurit Roma. Dia datang dan dia menombak lambungnya Yesus. Sehingga keluar darah dan air. Jadi sepanjang kujur tubuh Yesus ini, semua ditutupi oleh darah Yesus. Dan itulah dikeluarkan darah Yesus dari bilur-bilur Yesus. Dan Alkitab katakan darah Yesus menyucikan segala dosa kesalahan kita. Itulah sebabnya kita harus percaya bahwa Yesus begitu menderita di kayu salib Kalvari. Untuk apa dikerjakannya? Kita kembali ke ayat pokok kita tadi. Dikatakan begini. Ia yaitu Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi Yesus disesah, Yesus dipukul dan sampai bilur-bilurnya mengeluarkan darah itu karena memikul dosa kita. Karena memikul dosa kita. Dan ayat ini oleh kuasa Roh Kudus dia mengilhami Petrus sehingga Petrus mengeluarkan suatu kalimat yang begitu luar biasa. Dia katakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Artinya bahwa oleh karena dosa kita dipikulkan kepada Yesus, maka Yesus itu disesah, dicambuk, dan dilakukan seperti yang kita sudah baca tadi. Kita sudah lihat tadi ada mahkota duri dan dipaku dan terpaku di kayu salib itu. Karena memikul dosa-dosa kita. Dan dosa-dosa ini dipandang dari sudut kacamatanya Tuhan melalui pernyataan Petrus bahwa dosa ini dipandang sebagai suatu penyakit yang menjijikan, penyakit yang menajiskan, bahkan mematikan. Nah, penyakit ini yang dikatakan oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Penyakit yang digambarkan oleh Petrus pada ayat ini, itu adalah dosa yang menjijikan, dosa yang najis itu, dan membawa kematian kekal. Kalau perjanjian lama itu digambarkan dengan dosa itu digambarkan seperti satu penyakit kusta. Yang mana apabila ada seorang kena penyakit kusta, kalau dia melewati satu rombongan masyarakat, dia harus berteriak, najis, najis, najis. Dia harus dipisahkan dari masyarakat. Ini gambaran daripada bilur-bilur Yesus yang memberikan pengertian kepada kita bahwa darah Yesus itulah yang keluar dari cambukan-cambukan dan segala luka-luka Yesus itulah yang dikatakan di sini. Kamu telah sembuh karena di sana dia menyembuhkan bukan saja rohani kita, tetapi juga jasmani kita. Jadi kesembuhan di sini adalah kesembuhan dari dosa dan kesembuhan dari sakit penyakit. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu, saya melihat ada 3 hal yang harus kita mengerti tentang firman Tuhan ini yang mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. 3 hal tersebut, pertama yaitu satu, saya ambil dari ayat pokok kita. Ayat pokok kita tadi dikatakan, ia sendiri telah memikul
dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi Yesus berada di kayu salib adalah untuk memikul segala dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita itu dipikul oleh Yesus. Artinya seharusnya dosa-dosa ini dipikul oleh kita, ditanggung oleh semua manusia yang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan daripada Allah. Tetapi oleh kasih Allah, Allah yang datang ke dalam dunia ini menjelma menjadi manusia. Dia menjadi daging di tengah-tengah umat manusia. Dan dia menjadi tubuh Yesus. Dan segala dosa-dosa yang harusnya ditimpakan kepada kita, ditimpahkan kepada Yesus di kayu salib Kalvari. Itu berbicara bahwa Yesus menjadi pengganti kita untuk menanggung segala akibat dosa pemberontakan manusia yang tidak mau percaya kepada Yesus. Jadi disitulah Yesus menjadi pengganti kita untuk menanggung dosa-dosa kita yang dalam Galatia pasal 3 itu dikatakan sebagai, Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13 berkata begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus mengganti kita untuk memikul dosa-dosa kita di kayu salib Kalvari, itu dijadikan di kacamata Tuhan. Dia menjadi kutuk karena dosa-dosa kita. Ketika kita melihat bahwa Yesus menjadi kutuk bagi kita, maka di sanalah Yesus menghadapi suatu keadaan yang begitu berat, keadaan yang sulit untuk dihadapi. Karena Yesus sudah tahu, kalau dia naik ke kayu salib sana, itu di sana ada penderitaan yang begitu berat, yang sulit untuk ditanggung. Rasa-rasanya besar, berat. Dia katakan, aku sedih, aku gemetar, aku merasa berat untuk menghadapi ini. Sehingga Yesus katakan, ya Bapa, kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Jadi walaupun Yesus tahu dia akan disesa, dia akan dicambuk, dikasih mahkota, dipaku, dan ditombak kambungnya. Tetapi karena mau melakukan kehendak Tuhan, dia rela korbankan hidupnya bagi kita. Alkitab katakan, dia telah merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk memikul dosa-dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Dosa-dosa ini digambarkan oleh Petrus melalui ilhaman Roh Kudus bahwa dosa-dosa itu dipandang sebagai suatu penyakit yang menjijikan, najis dan mematikan. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita sembuh. Ini pengertiannya. Kita harus memahami ini supaya ketika kita menyampaikan firman Tuhan ini, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh, kita tahu makna kesembuhan yang diakibatkan oleh percaya kepada firman Tuhan, yaitu bilur-bilur Yesus. Jadi tumpahnya darah Yesus yang keluar dari luka-luka Yesus yang begitu berat itu, semua akibat dari dia memikul dosa-dosa kita. Yang oleh Petrus dipandang sebagai penyakit yang menajiskan dan mematikan. Haleluya, puji Tuhan. Itu poin yang pertama, bahwa kita harus memahami bahwa Yesus naik ke kayu salib itu menjadi kutuk karena dosa-dosa kita. Tetapi ketika kutuk hukum Taurat ini ditimpahkan kepada Yesus, yaitu kematian kekal dan sakit penyakit itu ditimpahkan kepada Yesus, maka ayat 14 katakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya. Jadi Yesus Kristus telah membuat ini. Artinya dia telah menjadikan hidupnya dikutuk, tergantung di kayu salib Kalvari, supaya kita mendapat
berkat dari peristiwa ini. Jadi semata-mata Yesus lakukan ini karena dia mengasihi kita supaya kita mendapat berkat. Berkat yang dia berikan kepada kita adalah berkat keselamatan dan berkat kesehatan. Itulah sebabnya keselamatan dan kesehatan itu adalah merupakan anugerah Tuhan yang diberikan secara gratis kepada kita. Keselamatan kesehatan itu merupakan kasih karunia yang diperoleh oleh iman kepada Yesus yang mati di kayu salib untuk tebus dosa kita dan bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kita. Sehingga ada ayat Alkitab katakan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi inilah pemahaman kita. Poin yang pertama, kita harus pahami, kita harus mengerti bahwa oleh biru-biru Yesus kamu telah sembuh. Itu artinya bahwa Yesus sudah rela menjadi kutuk, memikul dosa-dosa kita supaya kita mendapat berkat keselamatan dan kesehatan daripada Dia. Berkat inilah yang Yesus katakan penting bagi kita, yaitu dalam Yeremia pasal 9. Yeremia pasal 9 berkata begini. Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan mau bermegah, dikatakan di sini, kita harus bermegah karena kita memahami tentang kasih setia Tuhan. Pada saat dia berada di kayu salib Kalvari, dia pikul segala dosa-dosa kita sebagai wujud kasih setia Tuhan kepada kita. Kita juga menunjukkan keadilannya bahwa dosa itu harus dihukum karena upah dosa adalah maut. Dan juga harus menunjukkan kebenarannya bahwa di kayu salib itu ketika dia mati dan bangkit, kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Pemahaman inilah yang menjadi poin pertama dari kita untuk mengerti oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Poin yang kedua saya ambil dari Matius pasal 8, Injil Matius pasal 8. Injil Matius pasal 8 ayatnya yang ke-17 berkata begini. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dialah, yaitu Yesus, yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi Yesus di kayu salib Kalvari itu menanggung penyakit kita. Yang di dalam Yesaya 53 yang berkatakan, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Jadi penyakit kita ditanggungkan kepada Yesus di kayu salib. Supaya apa? Supaya Yesus yang sakit, kita yang sehat. Itu motivasi dari kasih Yesus. Yesus mau kita sehat. Sebab itu dia rela. Karena kasihnya kepada kita umat manusia. Dia rela tanggung segala sakit penyakit kita. Dia disesak. Dia ditombak dan sebagainya. Supaya kita bebas dari dosa. Juga bebas dari sakit penyakit. Artinya supaya kita sehat. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan ini, bahwa sesungguhnya sakit penyakit kita yang ditanggung oleh Yesus di kayu salib Kalvari, maka di sana kita terima dengan iman. Kita terima dengan iman bahwa penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib Kalvari. Dan kita jadi sehat. Jadi bukan kita hanya sehat begitu saja. Memang minum obat boleh sehat. Tetapi kesehatan itu adalah anugerah Tuhan. Dari mana? Turun dari salib. Anugerah itu turun dari salib. Rahmat Tuhan turun dari salib. Yaitu kesehatan kita adalah akibat
hasil daripada karya Yesus di kayu salib Kalvari. Itulah sebabnya kita harus beriman kepada kayu salib Yesus itu, yaitu darahnya tertumpah, bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Ini penting sekali sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi kita menghadapi pandemi COVID-19 yang sekarang ini begitu ganasnya penyebarannya. Mungkin di daerah kurang begitu nyata. Tapi kalau di DKI sekarang ini kita bisa melihat teman kita, keluarga kita. Satu keluarga semua kena COVID-19. Satu keluarga, tetangga dari rumah saya ini cuma 150 meter. Pertama meninggal anak, kemudian setelah itu istri, kemudian bapak. Satu keluarga semua meninggal. Tinggal satu anak kecil sekarang jadi yatim piatu. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Jiwa-jiwa mereka tuh dipanen oleh iblis untuk bawa ke neraka. Mereka belum sempat menikmati anugerah Tuhan, keselamatan kekal yang Tuhan sediakan melalui kayu salib Kalvari itu. Tapi puji Tuhan, engkau yang saat ini sedang mendengar firman Tuhan, engkau harus beriman kepada Yesus. Yesus yang mati di kayu salib Kalvari. Alkitab katakan, kalau engkau percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dan engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau selamat. Keselamatan ini adalah sesuatu yang sangat mahal, sangat berharga. Karena keselamatan ini menentukan kita untuk sampai hidup kekal dalam sukacita yang luar biasa di sorga bersama dengan Yesus yang adalah terang. Yesus yang adalah hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita harus beriman. Alkitab katakan, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau kita beriman kepada firman Tuhan yang katakan, oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Maka kita hidup dengan iman seperti itu. Bahwa kita sudah sembuh. Kepastian ada di dalam firman Tuhan. Seluruh keadaan COVID-19 ini menyebabkan manusia penuh dengan kekhawatiran dan penuh dengan ketakutan. Kekhawatiran dan ketakutan ini dihadapi oleh orang dunia. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukan dipengaruhi oleh ketakutan dan kekhawatiran, tetapi mari kita lebih teguh, beriman hanya kepada Yesus. Percaya sungguh bahwa oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah sembuh. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang ketiga, saya ambil dari Injil Markus pasal 5. Injil Markus pasal 5, ayatnya yang ke-27 sampai 29 berkata begini. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjabah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Cerita ayat ini berbicara tentang Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang mengalami penyakit pendarahan 12 tahun. Disembuhkan oleh Yesus. Hanya karena dia berkata bahwa asal ku jamah jubah Yesus, aku sembuh. Dan dia maju, dia bertindak. Dan dia terobos orang banyak itu. Dia jamah jubah Yesus. Dan saat itu Alkitab katakan, seketika itu juga sembuhlah dia. Jubah Yesus berbicara tentang kebenaran. Kalau kita beriman kepada kebenaran, kita pahami poin pertama tadi, yaitu bahwa Yesus mati di kayu salib itu untuk memikul dosa kita. Dia dikutuk supaya kita mendapat berkat. Dan poin kedua, kita beriman kepada bahwa Yesus tanggung dosa penyakit kita di kayu salib supaya kita sehat. Kalau kita beriman kepada oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh, pasti terjadi. Asal kita pegang kebenaran itu. Pegang jubah Yesus. Pegang kebenaran itu. Pegang firman Tuhan itu. Di ayat 33, pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Pada waktu perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun ini memegang jubah Yesus, ada tenaga
ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Perempuan berbicara tentang gereja Tuhan. Kalau yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus dan kita mau bertindak dengan iman, kita perkatakan di dalam mulut kita bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh dan kita bertindak dengan iman. Kita pegang firman Tuhan ini. Kita pegang jubah kebenaran Yesus ini. Maka kuasa Roh Kudus akan keluar dari Yesus. Keluar dari firman Tuhan ini. Dan itulah dikatakan firman Tuhan ini hidup dan berkuasa. Dia memulihkan kehidupan. Haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10. Ayatnya yang ke-8 berkata, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman iman. Firman iman ini keluar dari dalam hati dan mulut kita. Itulah firman iman. Di dalam hati ini berbicara tentang kehidupan roh kita. Itu yang namanya inner man. Itu yang namanya manusia batinia. Yang sudah dihidupkan oleh firman dan Roh Kudus. Menjadi ciptaan baru, kata firman Tuhan. Nah, kita hidup ini. Itu adalah roh kita yang hidup. Makanya Paulus katakan, aku, yaitu aku ya roh yang sudah hidup itu, aku melatih tubuhku. Tubuh ini dilatih oleh roh kita. Tubuh ini sakit. Tubuh ini kena COVID-19. Tetapi roh kita harus menyala-nyala untuk pegang kebenaran firman Tuhan itu. Pegang kebenaran Yesus itu. Maka aliran kuasa kesembuhan, aliran kuasa pemulihan itu akan mengalir dalam kehidupanmu. Walaupun engkau mungkin ada di dalam ruangan ICU. Walaupun engkau ada di kamar isolasi mandiri. Atau engkau sedang mengalami persoalan yang berat sekalipun. Kalau engkau beriman kepada firman Tuhan ini. Oleh bilur-bilur Yesus. Kita sudah sembuh, maka terjadilah sesuai dengan kepercayaanmu. Sesuai dengan percayamu kepada kebenaran firman Tuhan. Kita berdiri atas firman Tuhan. Sekarang ini jangan melihat situasi. Ombak gelombang mengkhawatirkan. Keadaan mengkhawatirkan. Pandang saja kepada Yesus. Aminkan firman Tuhan, maka engkau pasti berhasil. Kita ini umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kalau kita percaya sungguh bahwa oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah sembuh. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita. Kalau kita memahaminya dan kita percaya, lalu kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah nama Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus.